Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Yoga Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint Hukum Surat Berharga dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Bagas Yoga Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Apa itu perbankan? Di dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, perbankan ekonomi Indonesia tidak pernah terlepas dari adanya peran dunia perbankan yang menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Dunia perbankan menjadi perantara bagi sektor real dan sektor finansial dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Di dalam kegiatannya, perbankan mengimpau dan menyalurkan dana-dananya dari masyarakat, kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Dari nasabah, penyimpanan dana bank akan mendapatkan modal usaha yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga. Dapatlah dikatakan usaha bank itu adalah mengambil keuntungan selisih antara bunga tabungan atau deposito dengan bunga kredit yang disalurkan. Definisi bank. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. UU 7 tahun 1992, JO UU 10 tahun 98. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi dan pengaturan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank hukum. Pasal 21 UU Perbankan dan Pasal 3 PBI nomor 11-1-PBI-2009. Yang pertama, perseroan terbatas, yang kedua, perusahaan daerah, dan yang ketiga, koperasi nol penerbit izin atau bisa disebut regulator bank umum. Pasal 4 PBI nomor 11-1-PBI-2009 mengatakan bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Kewenangan otoritas jasa keuangan di sektor perbankan. Perizinan, Linses, menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin dan penutupan, pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengaruh bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Penetapan ketentuan atau regulate, menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Pengawasan, yang ketiga. Pengawasan bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengawasan bank secara langsung terdiri dari pemikiran umum dan pemikiran khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan
untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap kepatuhan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Dan yang kedua, pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui alat pantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Contohnya pemberian saksi, impor, menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Yang kelima, penyidik, investigate, melakukan penyelidikan di sektor jasa, keuangan, termasuk perbankan. Penyidik dilakukan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Bank wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 1. Prinsip kehati-hatian. Yang kedua, atas perbankan yang sehat. Yang ketiga, serta mematuhi peraturan perundang-undangan OJK berhak memberikan perintah atau cash and disease order atas penyimpangan prinsip-prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham mengendali wajib melaksanakan komitmen untuk yang pertama, melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua, mengulangi masalah yang merupakan kewajiban PSP. Komitmen yang tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif. Dan yang pertama, denda teguran tertulis. Yang kedua, larangan untuk menjalankan fungsi dan sebagai direksi Dekom perbankan. Yang ketiga, larangan pemberian jasa kepada perbankan yang keempat, pencabutan izin usaha. Lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, fungsi lembaga penjamin simpanan. Penjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, tugas lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Hukum perbankan, tindak pidana perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perbankan yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan hukum pidana yang bersifat umum maupun khusus, termasuk peraturan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, antara lain KUHP, UU Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU ITE. Yang kedua, tindak pidana perbankan, yaitu perbuatan yang melanggar hukum berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perbankan yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Secara singkat, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan pasal 46 sampai 50A
dan Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 59 sampai 66. Tindak-tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Yang pertama, tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Yang kedua, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank dan kewajiban bank membuka informasi. Yang ketiga, tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Yang keempat, tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Yang kelima, tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham. Yang keenam, tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.